caranya deal walaupun nggak ada leads baru. Ngomongin soal goal omset ya, untuk mendapatkan omset lebih dari 1 miliar per bulan, mungkin di perusahaan teman-teman atau yang lagi teman-teman garap di sini adalah ada tim marketing sendiri, ada tim CS-nya sendiri atau tim sales-nya sendiri. Nah, tim marketing ini biasanya yang akan membantu teman-teman CS untuk mensuplai leads atau calon-calon customer yang datang untuk membeli produk teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan lagi sepi leads atau bahkan nggak ada leads atau customer yang datang untuk menghubungi, nah gimana sih caranya biar tetap ada deal? Nah, biasanya saya sendiri punya inisiatif atau to-do list sendiri, teknis-teknis yang bisa saya lakukan. Contohnya, yang pertama adalah melakukan service di sini untuk kepada customer yang existing atau customer existing yang sudah pernah membeli produk kita. Kita bisa in touch lagi, kita bisa membangun relasi atau menjalin hubungan kembali tanpa perlu dijualin atau tanpa perlu menjual sama sekali kepada existing customer kita. Dari situ kita niatkan hanya untuk giving saja. Nah, kadang bisa jadi malah customer kita ini yang akan merekomendasikan produk kita, atau jangan-jangan customer kita yang akan memberikan tips atau insight supaya kita juga bisa menaikkan omset kita gitu. Nah, terus yang kedua adalah dengan masuk ke kolam-kolam. Nah, di sini maksud saya adalah untuk produk atau bisnis yang dilakukan secara online ya, kita bisa masuk ke dalam kolam-kolam yang ada target market kita. Misalkan teman-teman menjual produk kepada ibu-ibu atau para wanita, misalkan produknya adalah skincare, fashion, tas, buku anak, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa masuk ke kolam-kolam. Nah, sekarang banyak banget ya grup-grup, komunitas atau arisan. Nah, yang itu yang isinya adalah ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Nah, di sana teman-teman bisa join ke komunitasnya, mulai bangun relasi di sana, jalin kedekatan. Nanti suatu saat mungkin kayak udah siap untuk teman-teman tawarkan produknya teman-teman, itu bisa dilakukan. Jadi ini adalah salah satu tips yang saya lakukan juga. Saya mulai nyemplung atau nimbrung ke dalam kolam-kolam atau komunitas yang ada target marketnya produk kita. Nah, terus yang ketiga adalah mencoba metode atau mencoba gaya baru berjualan. Mungkin biasanya teman-teman hanya direct selling melalui WhatsApp gitu ya. Teman-teman bisa kayak mulai masuk ke Instagram, TikTok, Shopee atau Tokopedia. Jadi seperti membuka keran-keran yang baru, melebarkan tempat masuknya atau datangnya customer. Nah, ini teman-teman juga bisa mempelajari dari buku atau video atau film ya, yang bisa membantu teman-teman gimana sih untuk mulai jualan di TikTok, gimana sih cara mulai jualan di Shopee dan sebagainya gitu. Atau teman-teman kayak sekarang di WhatsApp itu bisa untuk nge-add juga ya sendiri. Nah, itu kayak dengan budget tipis-tipis teman-teman bisa nge-share ke lebih banyak orang. Dan ini tanpa menunggu dari tim marketing, teman-teman bisa berinisiatif sendiri untuk mendatangkan leads. Nah, jadi dalam video ini tuh sebenarnya ada analogikanya bagaikan kita sedang mengejar kupu-kupu. Nah, kalau kita kejar terus, mungkin kan kupu-kupunya akan lari ke sana sini dan kita susah untuk menangkap. Nah, ini gimana sih kita sendiri yang mendatangkan kupu-kupunya kepada kita? Kita harus gimana? Apakah kita harus ada bunga di sekeliling kita, atau kita harus wangi, kita ada madunya dan sebagainya? Gimana sih caranya supaya bukan kita yang mengejar-ngejar customer kita, tapi customer malah yang balik mendatangi atau mengejar-ngejar kita gitu. Jadi mulai untuk membuat list-list atau ritual-ritual teknis yang kira-kira gimana sih kalau kita lakukan ini bisa customer yang mendatangi kita gitu. Nah, kalau tadi gimana biar kupu-kupu yang datengin kita, ini bisa juga kita lakukan salah satu hal yang dinamakan dengan personal branding. Kita mulai
membuat branding untuk diri kita sendiri. Apakah dengan cara kita membuat akun Instagram yang profesional untuk penjualan, akun TikTok, dan kita mulai konten di sana, mengedukasi customer atau calon customer kita dalam Instagram atau platform sosial media tersebut, sehingga nanti orang-orang lebih kenal bahwa oh ini toh Mbak Reni yang bisnis konsultannya si produk A atau jasa A gitu. Jadi teman-teman mulai bikin supaya nama kalian atau nama teman-teman itu ada di top of mind-nya para customer kalian. Nah, kalau di dalam sebuah perusahaan kan mungkin ada banyak CS atau salesnya. Nah, itu gimana sih caranya supaya nama teman-teman tuh ada yang di nomor satu, yang paling diingat, bahkan diingat dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Jadi mulai untuk membranding diri teman-teman sebagai CS atau sales yang memang betul-betul berjiwa servis dan berjiwa melayani, atau yang betul-betul menawarkan produknya ini berdasarkan kebutuhan, tidak hanya demi semata-mata mengejar omset, dan omset. Oke, good luck untuk membuat ritual teknis yang bisa mendatangkan para customer kepada